Kamu sembunyikan Ningxia di mana? Maksud kamu apa? Sudah kuperingatkan untuk menjauh dari Ningxia. Kamu tidak mau dengar. Kamu terus mendekatinya lagi dan lagi. Kamu akan menikahi wanita ini sekarang. Maksud kamu apa? Siapa kamu? Datang ke sini untuk bertindak liar. Siapa dia? Suruh satpam mengusir pria ini. Jangan. Hao Zi, kenapa kamu begitu bodoh? Jangan macam-macam. Tidakkah kamu lihat kami berdua makan bersama? Kami kenal ibu mertua. Bujuk dia untuk pergi. Hao Zi, hari ini hari yang sangat penting. Berhenti macam-macam. Diam. Kamu yang menyebabkan ini. Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu pura-pura menjadi Xiao Xia Hong Xiao Do mendekati Zhao dan Kiao Kan. Benarkan? Kamu mengancam Xiao Xia dengan hubungan keluarga. Membuatnya menghilang, membuatnya mengundurkan diri. Cintamu sendiri terluka. Kenapa kamu menularkan luka ini ke orang lain? Apa yang kamu katakan lagi? Bagus. Kamu ada di sini hari ini. Bagus. Aku akan bicara untuk Xiao Xia hari ini. Xiao Xia adalah gadis yang sangat baik. Di sekolah, nilainya termasuk yang terbaik. Dia seharusnya memiliki masa depan yang sangat baik. Tapi Tuhan tidak adil padanya. Hanya 2 hari sebelum ujian masuk SMA, orang tuanya meninggal. Jadi dia tidak bisa tampil baik. Hanya lulus sekolah kejuruan. Tapi Xiao Xia diadopsi oleh keluarga pamannya. Selalu bersyukur kan. Jadi dia mulai bekerja lebih awal. Menghasilkan uang lebih awal. Hanya ingin membantu keluarga. Meringankan beban keluarga pamannya. Dia sudah sendirian selama bertahun-tahun. Anak yang malang. 4 tahun yang lalu, Xiao Xia bertemu dengan Tuan Shudong di internet. Aku juga tidak tahu kenapa. Tuan Lubang Pohon, Jenny see her APA, bisa membuat Xiao Xia terobsesi. Biarkan Xiao Xia membuka hatinya dengan berani. Tapi Tuan Lubang ini meminta untuk berpura-pura pacaran dengan Xiao Xia. Cinta palsu. Xiao Xia setuju. Dia berpura-pura pacaran dengan bosnya. Hasilnya, Xiao Xia tidak tahu kenapa dia melakukan sandiwara palsu ini. Dia jatuh cinta dengan bosnya sendiri. Tepat pada saat ini, saudara perempuannya Ningxia memerasnya dengan perasaan. Meminta Xiao Xia untuk berhenti. Meminta Xiao Xia untuk menyerah. Xiao Xia sedang hamil. Terima kasih kepada keluarga paman. Dia melakukannya. Dia melepaskan. Melepaskan perasaanmu kan. Xiao Xia naif. Xiao Xia dari kecil sampai besar. Setiap tahun pada ulang tahunnya, orang tuanya akan memberinya boneka kain monyet. Tapi sejak orang tuanya pergi, kecuali aku, tidak ada yang ingat ulang tahunnya. Tapi tahun ini, ada seorang Tuan Lubang Pohon, menyelesaikan 12 monyet. Zhao dan Xiao Xia tidak memikirkannya. Mengakhiri hubungan ini, dia membuang semua boneka monyet itu. Tapi dia menjadi gila lagi. Menggali boneka monyet itu dari tempat sampah. Kamu pikir Xiao Xia tidak bisa melepaskan boneka kain monyet itu? Dia tidak bisa melepaskan. Adalah cinta di hatinya. Di mana Ningxia sekarang? Hao Zi. Hari ini adalah makan malam reuni keluarga kita. Kumohon berhenti membuat masalah. Bagus. Xiao Xia memang diadopsi. Makan malam keluarga. Mengecualikan Xiao Xia. Okaku bertahu kamu. Xiao Xia sudah pergi sekarang. Kamu tidak lagi terbebani. Dari sekarang kamu bisa tenang. Bahagia. Selamat makan malam keluarga. DLL, apa maksudnya? Apa yang menghilang? Dia memberiku surat. Bilang dia pergi dengan 12 monyet. Aku pergi ke perusahaannya. Dia sudah mengundurkan diri. Zhao dan Xiao Xia, jika ada masalah, aku ingin hidupmu. Kakak Hao Zi mau kemana? Istri kamu ikut orang tuamu. Hati-hati Kakak Hao Zi. Dan Kiao, aku bisa jelaskan hal ini. Perlu menjelaskan. Aku sangat bodoh. Aku selalu meragukanmu. Kamu bukan Hong Xiaodo sama sekali. Tapi lagi dan lagi aku percaya kebohonganmu. Apa tujuanmu?
Menikah ke keluarga kaya karena aku adalah pewaris Blue Bridge International. Kamu pikir kamu punya kartu bagus? Kamu salah. Sebenarnya kamu mainkan kartu buruk. Kamu akan celaka. Aku beritahu kamu, aku tidak akan mewarisi Blue Bridge International. Aku juga tidak pernah menyukaimu. Sudah mengerti? Permainan ini selesai. Dan Kiao. Bagaimana ini? Apa yang terjadi? Ketua. Ningsin. Kamu hebat. Kamu juga menipuku. Ketua. Kamu kejam. Ketua. Pelan-pelan, Ketua. Ayah? Sin Er. Kenapa kamu melakukan ini? Siapa yang pantas kamu lakukan ini? Ayah? Tidak. Kamu mengecewakanku. Tidak bisa menemukan Xiao Xia. Aku tidak mengenali putrimu. Ibu. Kamu? Bagaimana kamu menyapa? Di mana kamu cepat jawab? Cium satu, cium satu, cium satu. Bagaimana kamu pergi? Karena aku baik-baik saja tadi malam. Kebetulan saudara perempuanku memberiku tiket. Aku akan pergi. Ingat namamu. Tuan Zhao. Di dalam Spirited Away ini, apa yang dikatakan Xia Ailong? Kamu juga telah melihat. 2046. Aku ingin kamar ini. Kenapa kamu suka 2046? Mungkin karena itu angka genap itu keberuntungan. Password number. 2046. Kenapa passwordmu sama dengan saudara perempuanku yang kedua? Hong Xiaodou. Aku seharusnya mengenalinya lebih cepat. Di mana kamu? Aku merindukanmu. Lucy. Aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Perusahaan-perusahaan yang kamu perkenalkan kepada Ningxia. Aku butuh alamat dan nama. Ya tolong. Aku sangat ingin menemukannya. Terima kasih.
Ziyuan adalah saudara perempuanku. Xiao dia. Sekarang kamu tahu bagaimana peduli pada saudara perempuan kedua. Kenapa kamu tidak memikirkannya sejak awal? Kamu jelas tahu kalau kakak kedua suka Zhao dan Qiao. Kamu masih saja mencuri cinta. Sekarang sudah baik. Kakak kedua menghilang. Kamu puas? Kalau ada sesuatu yang terjadi pada kakak kedua, aku tidak akan mengenalmu lagi. Dan Qiao, tolong bantu aku mencari Xiao Xia. Juga memberitahumu, malam itu di Hong Kong, tidak ada yang terjadi antara kita. Yang terhormat Tuan Lubang Pohon, selamat pagi. Pernahkah kamu memikirkan tentang hidup yang kamu kenal akan dihentikan suatu hari nanti? Semua hal yang familiar diambil dari sisimu. Apakah kamu gugup dan takut? Aku masih akan berpura-pura tidak apa-apa. Mencoba tantangan baru yang tidak diketahui. Atau kamu akan berkompromi dengan kenyataan? Ini adalah karya seni. Beroperasi dalam ukuran kecil, apresiasi sekecil helai rambut. Tinjau kepadatannya, bedakan antara keindahan dan keburukan. Tuan Zhao sedang melihat agen perjalanan dunia. Tentang proyek kerjasama kustomisasi pribadi. Aku tahu kamu sudah mengaku untuk mengakhiri semua hubungan bisnis dengan mereka. Tapi ini benar-benar proyek yang sangat matang. Dan pada pandangan pertama ini adalah tulisan tangan dan ide Ningxia. Aku akan membacakannya untukmu. Dibandingkan dengan hotel bintang mewah, homestay butik yang stylish. Lebih menggoda, lebih mudah menyentuh emosi kita. Ini ditulis oleh Ningxia. Bos, menerima pekerjaan di sini. Benar. Mengapa kamu tertarik? Aku merasa ini adalah surga. Aku punya takdir. Aku pasti akan datang jika ada kesempatan. Dan menjadi pemandu wisata adalah keahlianku. Ya. Pasti di sana. Aku harus menemukanmu. Tuan Zhao mau kemana? Kita ada rapat sore ini. Tuan Zhao. Bos, ayo pergi. Hati-hati. Apa semua orang sudah di sini? 8 orang kurang 2. Di mana mereka? Ayo. Semua orang sudah di sini. Apa kamu sudah membawa semua yang kamu butuhkan? Semua siap. Kalau begitu ayo pergi. Berjalan-jalan. Ikuti aku.
Tuan Stay. Saya di sini untuk mencari seseorang. Mencari seseorang. Namanya Ningxia. Apa dia sudah di sini? Ningxia, aku ingat. Kamu adalah orang yang terakhir kali bersamanya. Kamu pacarnya. Dia benar-benar di sini. Pasangan itu bertengkar, dan dia kabur dari rumah. Saya punya sesuatu untuk menemukannya sekarang. Di mana dia sekarang? Dia mengajak sekelompok teman Donki pagi ini. Saya pergi mengunjungi kota tua. Bagaimana kalau saya walking kamu sekengker tidian tanggeja? Bukan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ikut denganku. Ikuti aku. Oke, silakan ikuti jalan ini. Silakan tetap aman di sini. Hati-hati licin, hati-hati licin. Silakan ikuti jalan ini. Berhati-hatilah. Berhati-hatilah dengan anak tangga, berhati-hatilah dengan anak tangga, berhati-hatilah dengan anak tangga yang Ningxia. licin. Akhirnya aku menemukanmu. Qin Hao memberitahuku segalanya. Aku hanya ingin mengatakan dengan jujur bahwa aku mencintaimu. Tolong maafkan aku salah. Tolong maafkan aku, tolong berhenti bicara. Terlambat. Aku bukan lagi Hong Xiao Du Mu. Ningxia. Ningxia. Abang. Kamu bilang rumah teman sekelas kakak kedua. Kita sudah menemukan semua yang kita butuhkan. Masih tidak ada suara. Kita tidak bisa terus seperti ini tanpa tujuan. Mencari di seluruh dunia. Lingkaran Xiao Xia tidak besar. Selain teman sekelas adalah rekan kerja. Kamu bilang kita berdua mau cari petunjuk di mana? Abang, kamu kan kenal kakak kedua saya. Apakah dia pernah bilang sebelumnya? Lebih suka pergi. Atau tempat yang dia rindukan? Sepertinya kamu masih belum mengerti kakak kedua. Pergi ke agen perjalanan, dan tanya rekan kerja mereka. Ningxia. Aku mencintaimu. Berhenti bicara. Kita tidak bisa bersama. Karena kamu dan kakakku. Tidak ada apa-apa antara aku dan kakakmu. Percayalah padaku. Ningxia. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi dariku. Zhao dan Qiao mencintai Ningxia. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Mr. Zhao.
Halo Mr. Zhao. Zhiyuan, ini aku. Kakak kedua kamu di mana? Kami sangat khawatir. Jangan khawatir, aku di kota tua, aku sangat aman. Kakak kedua kamu di mana? Kami sedang mencarimu sekarang. Zhiyuan, jangan khawatir. Aku pasti akan membawa Xiaoxia kembali dengan selamat. Oke, bye-bye. Ayo pergi. Hei. Hei. Kenapa kamu pakai nomor telepon Zhao dan Qiao? Bagaimana aku tahu? Presiden Zhao bilang, segera kembalikan kakak kedua. Lihat, yang paling mengenal kakak kedua adalah Zhao dan Qiao. Kamu tahu aku menemukannya dengan cepat. Kenapa kamu banyak bicara? Telepon orang tuamu sekarang. Berpikiran sempit. Halo ibu. Zhiyuan, Kakak kedua menemukannya. sungguh. Xiaoxia menemukannya. Di mana itu? Baiklah kalau begitu. Bagus, bagus, bagus. Ketemu. Benar-benar Amitabha. Aku pikir anak perempuan menemukan rumah yang baik. Tak terduga. Keranjang bambu mengambil air sia-sia. Sangat sedih. Bapak tua, menurutmu Feng Shui keluarga kita buruk? Jangan percaya tahayul. Bukankah pernikahan antara Xiao De dan Zhiyuan sangat baik? Sekarang, anak itu tumbuh besar. Biarkan mereka memutuskan. Dengar kamu. Juga. Kali ini Xiaoxia kembali. Kamu harus minta maaf padanya. Terakhir kali di rumah sakit, kamu bicara tentang Xiaoxia tanpa tahu situasinya. Betapa sedihnya dia. Aku akan memperlakukannya dengan baik mulai sekarang. Apa namanya? Membuatnya kembali. Jadi, kali ini Xiaoxia kembali. Aku tidak bisa tinggal di rumah Qin Hao lagi. Tidak cocok untuk berdesakan dengan Xin Er. Bagaimana kalau kita bayar? Sewa kembali rumah yang dia sewa sebelumnya. Bagaimana menurutmu? Itu ide bagus. Aku setuju. Lu Longji Ketua Blue Bridge International. Pada rapat umum pemegang saham yang diadakan siang ini, tiba-tiba mengalami pendarahan perawatan darurat di rumah sakit. Ini akan mempengaruhi harga saham Blue Bridge. Apa efeknya? Kita akan terus memperhatikan. Ayo kita kembali. Jalan. Ibu wanita itu akhirnya jatuh. Kemarahanmu. Anak laki-laki keluar untukmu. Anak laki-laki. Aku tidak bisa bernapas untuknya. Kita menghabiskan begitu banyak energi. Baru menemukan kesempatan seperti ini. Tidak boleh menyerah. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mempublikasikan surat ini. Tapi, aku hanya merasa, Apa kamu tidak baik hati? Seberapa dekat dia dengan kita dulu? tapi ibu, semuanya sudah berlalu. Dia sekarang di rumah sakit. Tidak bisa melewatinya. Hanya mereka yang pernah mengalaminya yang berhak bicara. Aku hanya berpikir itu terlalu ekstrim untuk dilakukan. Tidak boleh menyerah. Hanya menjatuhkannya. Untuk menghilangkan penyakit hatiku. Aku bisa bangkit lagi. Aku mengerti.
Bagaimana dengan proyek website yang sedang kamu kerjakan sekarang? Masih relatif tradisional dan sederhana. Tidak bisa memainkan hotel kita. Fungsi ini. Bagaimana dengan promosi hotel? Hanya bagian dari platform web. Bukankah itu mewakili situs itu sendiri? Kembali kamu masih harus melakukan satu. Tunjukkan padaku rencana yang sedikit lebih inovatif. Ayo kita ke sini dulu. Mari berkomunikasi kapanpun, jika ada situasi. Itu bagus. XINER, bagaimana kamu datang? Apa yang terjadi? Liu Lanzi jatuh sakit. Hampir mati. Aku takut kamu tahu. Liu Lanzi jatuh sakit. Itu karena kambuhnya. Tidak ada hubungannya dengan kita. Tapi dia jatuh sakit karena rencana kita. Menyebabkan itu? Suiran, jika dia benar-benar memiliki 3 panjang dan 2 pendek, aku akan dihantui oleh suara hati seumur hidupku. XINER, bukankah aku sudah bilang? Tidak peduli apa yang terjadi. Aku ada di sampingmu. Oke, kamu mau makan siang apa? Aku akan memberimu hadiah yang baik. Ayo pergi. Datang dan pergi. Ngomong-ngomong Ningxia, ini kartu kunci saya. Aku akan di rumah sakit beberapa hari ini. Kamu tidak punya tempat untuk menetap. Tinggal saja di rumahku. Tidak apa-apa, aku bisa tinggal. Patuh. Ada cukup staf medis di sini. Perawatan 24 jam. Jangan khawatir. Aku akan menghubungimu jika perlu. Oke, aku dengar kata-katamu. Sopir sudah menunggumu di depan pintu. Aku akan sangat sibuk beberapa hari ini. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Oke, kalau begitu aku pergi dulu. Jaga dirimu baik-baik. Halo, apakah kalian berdua sudah reservasi? Name Maxway. Oke, silakan lewat sini. Silakan duduk di sini. Apakah kalian ingin memesan makanan? Aku sudah memesan 2 set Valentine. Tunggu sebentar. XINER, hari yang bahagia ini. Sebaiknya mari kita pesan sebotol anggur merah untuk merayakan. Tidak masalah. Bangunkan aku dengan sebotol Patus 2008. Oke, silakan tunggu. Ayo. Ini yang pantas kamu dapatkan. Apa bagianku? Bos kita memberimu hadiah. Kata sandinya adalah tanggal ulang tahunmu. 7 digit. XINER, kami tidak mencuri atau merampok. Ini yang seharusnya kami ambil. Ambil saja. Suiran, apakah kamu yakin tidak apa-apa? Bukan XINER. Ini bukan gaya kamu. Hello Chuan Sui. Patus 2008 yang kamu pesan sudah sampai. Oke, terima kasih. XINER, untuk masa depan cerah kita. Ayo minum. Kembali. Kamu pasti lapar. Aku akan membuatkanmu sesuatu Tidak. untuk dimakan. Hauzi, maaf. Membuatmu khawatir. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua keinginanku.
Xiao Xia. Apakah kamu ingat? Saat kita masih sekolah, bolos bersama, pergi melihat klub penggemar Eason Chen. Ingat. Aku mengantarmu ke pintu. Aku bilang lupa mengambil tiketku. Biarkan kamu masuk duluan. Aku menunggumu di pintu. Menunggu sampai kamu keluar. Waktu itu, aku sangat mengenalmu. Aku tahu kamu sangat suka Eason Chen. Saat kamu di kelas, mereka semua membawa poster Eason Chen untuk dilihat. Jadi aku akan mengantri semalaman, hanya untuk membeli 1 tiket. Itu uang makan siangku selama seminggu. Hanya cukup untuk membeli 1. Aku tahu. Kamu hanya punya 1 tiket. Tapi saat itu aku sangat puas. Karena aku sangat mengenalmu. Apa yang kamu suka? Jenis camilan apa yang kamu suka makan? Jenis film apa yang kamu suka tonton? Penyanyi mana yang kamu suka? Aku tahu. Tapi sekarang, Haozi, sebenarnya aku sangat sedih. Aku sedih bukan karena kamu pergi. Tapi setelah kamu pergi, aku tidak tahu harus mencari kamu di mana. Atau teman-temanmu. Aku bahkan tidak punya nomor telepon. Aku tidak tahu harus mencari kamu di mana. Aku tidak tahu harus mencari siapa. Aku sangat menyalahkan diriku sendiri. Meskipun kita tumbuh besar bersama, tidak pernah terpisah. Tapi aku sadar aku tidak memperhatikan untuk merasakan segala hal tentangmu, mengalami mimpimu. Aku tidak tahu mengapa kamu menderita. Jarak antara kita semakin jauh. Haozi. Terima kasih. Antara kita. Kamu terlalu banyak berkorban. Aku terlalu banyak berhutang padamu. Kita bukan hanya persahabatan tapi juga ikatan keluarga. Dari sekarang, aku akan menghargainya. Perasaan antara kita. Xiao Xia. Aku tidak ingin persahabatan, kita menjadi hubungan keluarga. Aku tidak butuh kasih sayang. Kamu tidak perlu mencintaiku. Tapi kamu tidak bisa menolak aku mencintaimu. Haozi. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalasmu. Aku tidak butuh apapun sebagai balasan. Aku hanya butuh kamu dalam pandanganku. Di tempat yang bisa kulihat. Kamu harus berjanji padaku. Jangan pernah menghilang lagi, oke? Aku tidak tahan. Mengapa kamu melakukan ini? Kamu telah menghancurkan Liu Lanzi. Mengapa kamu masih melakukan hal konyol seperti ini? Xin Er, dengarkan aku. Untuk benar-benar menghancurkan Liu Lanzi, ini adalah senjata mematikan. Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang terluka karena melakukan ini? Zhao dan Kiao, ayah dan anaknya. Berapa banyak opini publik yang harus dihadapi? Kau ingin membunuh mereka. Zhao Dan Xiao. Setiap kali kau menyebut Zhao dan Kiao kau langsung panik. XINER, dia meninggalkanmu.
Dia tidak menginginkanmu, dia merasa kasihan padamu. Apakah kau masih ingin melindunginya sekarang? Itu dua hal yang berbeda. Meskipun, kapan kau mulai menjadi pria tanpa batas dan aturan seperti ini? Kau masih memikirkannya ya? Kau sangat picik. Bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Picik padaku. Tujuan Feng Jingyao adalah Liu Lanxi. Dan aku hanya ingin mengalahkan Zhao dan Qiao. Tikus. Sin R. Badai akhirnya datang. Lebih dahsyat dari yang diperkirakan. Dan Qiao, bisakah kau bertahan? Mr. Zhang, bukankah nama Anda Zhang Ziwei? Bagaimana bisa menjadi Zhao Ziwei? Nama belakangku dulu Zhao. Sekarang nama belakang Zhang. Ya Tuhan. Jangan biarkan dia tahu. Kenapa tidak berhasil? Sin R, apa yang kau lakukan? Aku ingin meninggalkanmu. XINER, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kita akhirnya bersama lagi. Kau tahu, aku melakukan ini untukmu. Meskipun, ya, aku ningsin demi menikah dengan keluarga kaya, tidak bermoral. Tapi aku berjanji, tidak akan pernah lagi menyakiti siapapun. Sin R, aku tahu. Semua kesalahanku kali ini. Maafkan aku sekali saja. Kita sudah menghasilkan uang. Kita bisa berhenti. Kalau kamu tidak suka kota ini, kita bisa pindah ke luar negeri. Memulai hidup baru, oke? Maaf Suiran. Aku benar-benar tidak bisa membantu. Mempercayai seseorang yang tidak punya batasan moral. Lepaskan. Maaf. Aku ingin bertanya, aku anggota keluarga. Bisakah aku masuk ke ruang perawatan? Halo Kak. Aku ingin bertanya apakah Den Qiao ada di ruang perawatan? Xiao, Mr. Zhao tidak pernah kembali setelah keluar malam itu. Teleponnya selalu mati. Sekretaris Wang dan yang lainnya sudah mencarinya. Aku mengerti. Kalau begitu rawat baik-baik ketua. Terima kasih. Hei, Halo Dokter Yang, apakah Dan Qiao ada di tempatmu? aku juga sedang mencari Dan Qiao. Mari kita bertemu dan bicara. Ketemu di rumahnya. Itu bagus. Aku akan datang sekarang. Oke.
Mr. Zhao menerimanya saat itu. Setelah surat ini menceraikan ketua di balik layar, itu hanya mencerminkan kebenaran fakta tahun itu. Hantu jahat mana yang ingin menuangkan air kotor ini ke istriku? Aku sudah bersama istriku lebih dari 30 tahun. Aku bisa membuktikan kesucian istriku. Maukah kamu membiarkanku keluar? Jelaskan kepada para wartawan itu. Tidak ada satupun dari pihak Zhang yang keluar untuk membantah rumor. Siapa yang akan percaya kata-katamu? Hei, jangan bicara soal alasan. Tidak mungkin pihak lain datang dengan persiapan. Menyewa banyak pelaut. Dari peluncuran Weibo panjang hingga sekarang, sudah masuk daftar trending. Tingkat kliknya sudah melebihi 50 juta. Tidak termasuk forum individu. Solusi paling efektif sekarang. Cukup minta Tuan Zhao Ziwei untuk maju dan menjelaskan. Hanya saja Tuan Zhao benar-benar percaya isi surat Nyonya Feng waktu itu. Kalau dia menyesal, saya sudah mencari dan Kiao sejak lama. Sayangnya, teknologi DNA orang tua anak belum populer saat itu. Untuk situasi di luar ini, Nyonya kami semua di sini. Rahasia yang bagus. Kekhawatiran terbesar saya sekarang adalah Deng Kiao. Saya tidak tahu apakah dia bisa bertahan. Kebohongan ini. Tidak bisa melalui telepon. Ya? Halo, tolong berikan saya kamar tunggal. Tolong tunjukkan ID Anda. Itu bagus. Silahkan lewat sini. Terima kasih. Saya tidak pernah bermaksud menyakiti Anda. Maaf dan Kiao. Dan Kiao adalah teman terbaik saya. Pada titik terendah hidup saya, semua orang menghindari saya. Hanya dia. Tidak hanya tinggal bersama saya, juga membantu saya dengan tulus. Jadi saya memutuskan, dia adalah saudara saya seumur hidup. Bersamaan, dia sekarang pasien terpenting saya lagi. Bisnisnya, Anda tahu. Begitu banyak tahun. Dia telah menerima psikoterapi dengan saya. Rasa bersalah atas kematian tidak sengaja mantan pacarnya. Benci pada ibu. Keraguan tentang pengalaman hidupnya sendiri. Satu hal ini menyebabkan penyakit mentalnya yang serius. Keadaannya sekarang perlahan membaik. Tentu saja. Sejak saya bertemu Anda, setelah Hong Xiaodou, dia langkah demi langkah keluar dari bayang-bayang psikologis. Dan ayahnya. Sekali lagi saat ini jawaban positif diberikan. Semuanya begitu baik. Tidak menyangka itu terjadi lagi. Jadi aku khawatir. Kali ini tidak baik untuk ibunya.
dan paparan topik pengalaman hidupnya akan menghantamnya dengan keras. Sebenarnya ada satu hal yang tidak aku mengerti. Ayahnya sudah memberikan jawaban yang positif. Mengapa dia tidak dalam krisis? Maju ke depan. Dalam kasus ini, banyak hal bisa diselesaikan. Pasti rumit di sini. Aku yakin hanya orang yang terlibat yang bisa tahu. Apa sih yang terjadi ini? Tapi beberapa waktu lalu, ayahnya bertemu dengan Dan Qiao. Katanya Ningxin ada di antara mereka, memainkan peran besar. Ningxin. Ingatkah kamu sebelum aku menjalani jalanku? Ada seorang pelanggan Tuan Zhang. Nama keluarga Zhang, aku punya banyak klien. Siapa yang kamu bicarakan? Tuan Zhang Ziwei. Yang ada di perusahaanmu. Mereka yang telah melalui perceraian. Tidak heran dia terus bertanya padaku tentang hobi Tuan Zhang. Apakah Dan Qiao tahu peran saudariku? Tentu saja dia tahu. Jadi dia bisa mengenali pernikahan antara dia dan Ningxin. Tapi aku percaya, dia lebih karena rasa terima kasih. Jadi ini ya? Aku khawatir dia akan melakukan sesuatu yang ekstrim. Jadi kita harus menemukannya secepat mungkin. Tapi aku tidak kenal siapapun di sekitarnya. Apa yang kamu katakan? Tidak ada gunanya, bahkan jika kita saling kenal. Terhadap karakternya dalam kasus ini, tidak akan pergi ke teman-teman sama sekali. Hanya bersembunyi di tempat yang tidak bisa ditemukan. Salah satu tempatnya, membungkus dirinya sendiri. Dia pikir itu satu-satunya cara dia tidak akan terluka. Adalah yang paling aman. Sudah larut. Ningxia, tolong istirahat lebih awal. Isi ulang tenagamu. Mari kita berpisah dan mencarinya besok pagi. Baik, terima kasih. Semoga ada hasil yang baik. Terima kasih. Apa yang kamu terima kasih? Sampai jumpa. Jalan pelan-pelan. Zhao dan Qiao, aku tahu kamu ada di dalam. Keluar cepat. Aku tahu kamu ada di sana. Kalau kamu tidak buka pintu, aku buka pintu sendiri. Zhao dan Qiao, kamu bangun. Semua orang mencarimu. Kamu hanya bersembunyi di sini dan minum. Jam berapa ini? Zhao dan Qiao, kamu begitu menarik. Cari tempat untuk bersembunyi dari dunia. Aku ingin menjadi kura-kura. Apakah aku bermimpi? Bagaimana kamu menemukan ini di sini? Dan Qiao, bisakah kamu bersemangat? Sekarang ibumu terbaring di rumah sakit, tidak bisa melakukan apa-apa. Perusahaannya dan keselamatan pribadi terancam. Hanya kamu yang bisa membantunya.
Bukankah kamu bilang, apakah lari menyelesaikan masalah? Apakah kamu masih ingin lari? Blue Bridge International miliknya Liu Lanzi, bukan milikku. Jadi hidup atau mati biarkan saja. Bagaimana denganmu? Aku tahu kamu tidak bisa melewati rintangan itu. Kamu takut apa yang orang lain katakan tentangmu. Tapi apapun itu, setiap orang berhak dihormatikan. Hormat tidak diberikan oleh orang lain, hidup sendiri. Aku harap kamu bisa keluar. Berubah kembali ke Zhao dan Qiao sebelumnya. Terima kasih. Apapun yang terjadi, aku akan selalu di sisimu. Halo? Apakah dokter yang ada di sini? Tolong tunggu sebentar di sini. Saya akan memanggilkanmu. Terima kasih. Ningxin, Dokter Yang, bisakah Anda menerima saya sebagai pasien? apa yang Anda katakan? Silahkan duduk. Saya Ken Bilkin, and Sebetulnya. Terima kasih. Ningxin, kenapa kamu bebas hari ini? Datanglah ke saya. Saya dengar dan Qiao menghilang. Jaringan menyebar sangat cepat. Baik penyebar maupun pembaca sepertinya sudah kena pukul. Selain itu ini pertarungan raksasa yang mereka ingin tonton. Misteri kehidupan dan hidup. Dokter Yang, saya sangat khawatir dengan dan Qiao. Tidak apa-apa, Ningxia sudah menemukannya. Kamu bilang Sao dan Qiao dan Ningxia ini. Sungguh menakjubkan. Cerita mereka hanya sebuah kecelakaan. Awalnya dua jalur paralel. Tidak ada persimpangan sama sekali. Tapi karena sebuah kecelakaan mereka terjerat bersama. Bahkan lebih menakjubkan, keduanya menghilang. Tapi mereka bisa menemukan satu sama lain. Sebenarnya semua kecelakaan. Semua karena saya. Jujur, saya penuh rasa bersalah dan penyesalan terhadap keduanya. Ningxin, jangan berpikir begitu. Tidak ada hubungan yang bisa berjalan mulus. Setelah badai pasti ada pelangi. Kamu harus percaya. Semuanya adalah pengaturan terbaik. Mungkin tunggu saja keduanya. Hari ketika saya sudah tua dan beruban. Terima kasih juga. Terima kasih Tella, Membuat Marika Mensintai. Menahan ujian. Kamu terlihat lesu. Kita akan pulang sebentar lalu pergi ke rumah sakit. Karena kita akan pergi ke medan perang. Bersiaplah. Dengar kamu. Semua karena aku. Tidak hanya aku mengacaukan hidupku. Aku hampir merusak hidup orang-orang di sekitarku, termasuk Xiao Xia dan Qiao. Bahkan Blue Bridge International. Biarkan aku berbaring. Pergi. Jangan berbaring, jangan berbaring, jangan berbaring. Biarkan aku berbaring. Bangun cepat. Sekarang jam berapa? Ayo, ayo, ayo. Pergi mandi dulu.
Datang. Mr. Zhao jawab. Mr. Zhao jawab. Mr. Zhao tolong jawab. Tolong jawab. Tolong jawab. Ada 3 berita utama. Yang pertama adalah mendengarkan Samsung Cina bersedia berubah untuk pasar. Dan ada Tianyang Nano dinding terintegrasi. 2 kartu as. Tianyang Nano terintegrasi. Hubei Golden Years Construction Co. Ltd. Tianyang Nano. Dinding terintegrasi pasar panas. Mr. Zhao. Mama, aku terlambat. Aku siap. Ketua. Selanjutnya, bisakah aku melapor ke Mr. Zhao? Suiran. Halo Sin Er. Kamu di mana? Tidakkah kamu tahu aku khawatir? Suiran. Aku pikir perlu bagi kita berdua. Tenang. Semua orang berpikir baik-baik. Antara kita, ada apa? Aku pikir satu-satunya cara untuk menyelesaikan benar-benar terselesaikan. Kita bisa bersama. Sin Er, dengarkan aku. Sin Er. Sin Er. Manager, tolong tanda tangani dokumen ini. Keluar. Apa? Keluar. Mr. Zhao, Feng Jingyao sudah meluncurkan proposal untuk mengganti ketua. Jika lebih dari setengah suara. Ketua, saya khawatir. Beritahu saya sesuatu yang saya tidak tahu. Ya? Di antara saham Blue Bridge International, ketua dan Anda menguasai 272%. Mr. Feng awalnya menguasai 18% saham. Ditambah dalam gelombang naik turun saham sebelumnya, Feng Jingyao mengambil kesempatan, telah membeli saham. Ayah dan anak mereka sekarang menguasai 207% saham. Ada lagi. Sebenarnya Mr. Zhao, Mr. Feng Erfu selalu mendukung ketua. Hanya Feng Jingyao dan ibunya. Kesalahpahaman terhadap ketua terlalu dalam. Ditambah Mr. Feng Erfu. Sekarang saya menderita Alzheimer. Perusahaan memberikan kuasa penuh kepada Feng Jingyao untuk bertindak. Dengan cara ini, ancaman besar bagi kami. Kita perlu bertarung sekarang. Dukungan dari pemegang saham lain. Ya, ada beberapa pemegang saham asing. Baiklah, begitu saja. Atur dan dukung pertemuan pemegang saham ibu saya. Mr. Zhao. Xiao-Xia. Semua salah bibi saya. Saya salah paham tanpa mengerti. Maafkan bibi saya. Bibi, jangan bilang begitu, tidak apa-apa. Oke. Jangan terlalu dramatis, seperti film Cantonese. Saya berkata jujur, oke. Saya juga. Dulu seorang pejuang sastra. Kalau mau akting tidak akan akting di film-film buruk itu. Saya pikir kamu sangat cocok memerankan ibu mertua yang jahat. Ambil ini. Xiao-Xia, kamu sudah terbiasa hidup sendiri. Gak pantas deh berbagi kamar sama Sin Er. Jadi kami kasih uang. Ambil rumah yang kamu sewa. Sewa balik. Ya Tuhan.
Benar-benar merepotkan kamu. Terima kasih Om. Terima kasih Tante. Tahan dulu,